Halo, selamat datang kembali di kuliah pengembangan berkelanjutan. Di segmen keempat ini, kita juga masih akan membahas mengenai target dari SDG nomor 9. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai target SDG nomor 9.5, yaitu Enhance Research and Upgrade Industrial Technology. Jadi, fokusnya di sini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas penelitian dan pengaplikasian inovasi di bidang industri. Jadi ada aspek teknologi dan bagaimana aplikasinya di industri. Nah, kalau di Indonesia kita fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kapabilitas teknologi, lalu mendorong inovasi, dan peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan. Nah, untuk ketiga aspek ini mau tidak mau perguruan tinggi akan memiliki peran yang cukup besar. Karena di perguruan tinggi tersedia fasilitas dan sumber daya alam yang mampu digunakan untuk mendorong terjadinya inovasi yang nantinya akan dapat diterapkan di industri. Kalau kita berbicara masalah perguruan tinggi sebagai institusi untuk melaksanakan Sustainable Development Goals di Indonesia sendiri, sebenarnya Kemenpan dan PPN dan Bappenas sudah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, dan di berbagai perguruan tinggi sudah didirikan SDG Center. Ini adalah contoh beberapa kampus atau beberapa universitas perguruan tinggi yang di dalamnya memiliki SDG Center. Salah satunya yaitu tadi adalah kampus kita, yaitu Institut Teknologi Bandung. Terkait dengan SDG Center ini, terutama ITB SDG Center, kita bisa melihat informasi lebih detailnya di website yang di bawah ini nih, sdgs.itb.ac.id. Tapi pada dasarnya kalau dilihat di Indonesia di ITB memfokuskan diri pada 7 goal dalam pencapaian pencapaian SDG. Salah satunya tentang inovasi industri dan infrastruktur. Tapi kalau kita berbicara SDG secara umum, ITB sendiri memfokuskan pekerjaan-pekerjaannya dan memfokuskan outputnya pada ketujuh aspek ini. Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas, lalu kedua adalah gender equality atau kesamaan gender, lalu keenam adalah clean water and sanitation terkait dengan air bersih dan sanitasi, energi yang murah dan bersih, inovasi industri dan infrastruktur, sustainable city dan communities, jadi kota yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah partnership for the goal, jadi kerjasama untuk mencapai semua goal ini. Jadi kalau kita berbicara SDG, sebenarnya di kampus ini boleh memilih, mereka akan fokus ke SDG yang mana, tidak perlu semua, akan tetapi semuanya akan ada di bawah koordinasi Bappenas supaya secara nasional kita bisa mencapai keseluruhan SDG tersebut. Nah, terkait dengan pencapaian SDG ini pasti akan ada kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi kalau di ITB sendiri, kalau dicuplik dari website yang sdgs.itb.ac.id, ada beberapa partner industri yang digandeng oleh ITB. Jadi tujuannya adalah supaya ahli teknologi bisa berjalan dengan lebih mudah dan sama-sama diuntungkan. Jadi kampus diuntungkan dengan adanya fasilitas penelitian, dan industri juga diuntungkan dengan penerapan temuan-temuan yang didapatkan di kampus. Ini adalah contoh beberapa partner industri yang digandeng oleh ITB dalam pencapaian SDG nomor 9, terutama bagaimana inovasi itu bisa diterapkan di industri. Jadi kalau di sini ada industri, ada juga beberapa badan-badan funding untuk melakukan penelitian inovasi seperti misalnya Erasmus, Academy of Engineering, atau Newton Fund. Nah, selain dengan industri, mau tidak mau kerjasama juga harus dilaksanakan dengan antar universitas, karena mau tidak mau informasi terkait dengan penelitian itu akan berada di seputaran universitas. Dan kalau di ITB, kerjasamanya bukan hanya dengan universitas dalam negeri, tapi dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri. Kerjasama dengan universitas di luar negeri biasanya kita sebut dengan international mobility. Kenapa? Mobility ini maksudnya adalah supaya ada pergerakan atau
mobilitas dari informasi-informasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Ini adalah beberapa kerjasama yang dilaksanakan secara resmi oleh ITB supaya mempercepat mobilitas atau mobilitas ilmu pengetahuan di antara universitas-universitas yang ada di dunia. Jadi ini ada beberapa contohnya. Dan kalau di ITB sebenarnya International Mobility ini kerjasamanya bukan hanya dalam level ITB saja, di level fakultas juga sebenarnya banyak gitu. Jadi tidak semua masih banyak sebenarnya kampus-kampus di luar negeri yang melakukan kerjasama dengan ITB dalam hal pelaksanaan kolaborasi penelitian. Dari pekerjaan tersebut, kita melihat adanya beberapa inovasi yang dikembangkan oleh ITB. Misalnya katalis merah putih, BTS smartphone 4G, ada cuaca, ada NIVA, non-invasive vascular analysis atau IBAS. Jadi ini adalah contoh beberapa inovasi-inovasi bagaimana temuan-temuan penelitian yang ada di ITB kemudian diterapkan di industri dan akhirnya menjadi inovasi yang bermanfaat bagi Indonesia. Itu saja materi terkait dengan modul 9 di segmen ini. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.